TNI menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Wacana ini memunculkan pertanyaan soal urgensi pengiriman pasukan ke wilayah konflik aktif. Dasar mandat internasionalnya apakah dari Dewan Keamanan PBB atau lembaga lain, serta dampak diplomatik dan keamanan bagi Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, kami akan mengulasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih, Prof. Hikmahanto, sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih Rati, selamat malam. Ya, malah Prof, secara hukum internasional, apakah Indonesia memungkinkan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza yang masih berstatus wilayah konflik aktif? Sebenarnya bisa sepanjang itu merupakan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Nah, hanya saja yang sekarang ini ISF yang nantinya dibentuk itu sebenarnya menurut saya tidak berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB, tapi berdasarkan BOP, Board of Peace yang dibentuk oleh Trump. Karena saya melihat resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang menyebutkan dibentuknya BOP sebagai pemerintahan transisi dan kemudian juga dibentuknya ISF, itu ternyata berbeda dengan Board of Peace yang oleh Trump dibuatkan piagamnya. Di dalam piagam yang dibuat oleh Trump itu tidak berkonsentrasi ke Gaza, bahkan tidak ada kata-kata Gaza di situ. Jadi ini bisa konflik di mana saja. Belum lagi Trump mengatakan bahwa dia adalah chairman yang punya banyak sekali kekuasaan, dan ini tidak hanya cuma sementara BOP yang dibentuk oleh Trump, tidak sebagaimana yang ada dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, karena di pasal 10 mengatakan bahwa ini bisa lama. Bahkan penghentiannya, pembubarannya itu tergantung pada Trump sebagai chairman. Nah, ini yang saya sangat khawatirkan kalau misalnya pasukan TNI kita yang selama ini kalau misalnya diberangkatkan itu berdasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Mandatnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mandatnya jelas sebagai peacekeeping operation. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di Israel, peace-nya itu masih semu. Karena apa? Tanggal 31 Januari kemarin ada serangan Israel ke Gaza yang mengakibatkan 31 orang rakyat sipil menjadi korban, ya, meninggal. Nah, sekarang apa jaminannya bahwa pasukan TNI kita itu sebenarnya menjaga perdamaian, karena perdamaian itu tidak terwujud dengan adanya Israel melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya, Ratih. Ya, apa urgensi pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza bagi Indonesia dilihat dari perspektif hukum internasional, Prof? Ya, sebenarnya begini, memang ada pernyataan dari Bapak Kasat terkait dengan akan dikirimnya pasukan. Tapi saya melihat di Jerusalem Post, medianya di Israel, di sana kelihatannya mereka sudah tahu bahwa Indonesia lah akan yang mengirim pasukan itu untuk ISF. Bahkan disebutkan Indonesia negara pertama. Artinya apa? Informasi bahwa akan ada pengiriman ini bukan sesuatu yang katakanlah munculnya dari Indonesia. Mungkin munculnya dari BOP, mungkin Presiden Trump sudah berkontak, berkomunikasi dengan Presiden Prabowo, Presiden Trump sudah bicara sama Perdana Menteri Netanyahu. Yang jadi masalah adalah Perdana Menteri Netanyahu dalam pidato beliau beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa rekonstruksi Gaza akan terjadi apabila Hamas dilucuti dahulu. Nah, ketika melucuti Hamas ini, beliau sudah mengatakan, saya tidak mau tentara dari Qatar, saya tidak mau tentara dari Turki. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang terus kemudian mungkin Netanyahu akan mengatakan, ya oke lah kalau dari Indonesia. Nah, ini yang saya khawatirkan, ya, bahwa ini sebenarnya bukan urgensi dari kita untuk supaya bisa terjadi perdamaian di Gaza, tetapi atas permintaan dari pihak Israel melalui Presiden Trump sebagai chairman dan kemudian menyampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi sekali lagi ini hanya spekulasi saya, ya, spekulasi saya saja. Saya tidak tahu persisnya seperti apa, tetapi yang pasti adalah ada berita di Jerusalem Post
Dan itu berdekatan waktunya dengan pernyataan dari Kasat yang mengatakan kita akan mengirim pasukan ke mana nih, ke Gaza, seperti itu. Ya Prof, apa perbedaan konsekuensi hukum dan politik antara misi perdamaian di bawah PBB dan di luar PBB atau di Board of Peace saat ini? Kalau misalnya misi perdamaian di bawah PBB, mereka pasukan kita tidak menggunakan baret Indonesia, tapi baret PBB, yaitu berwarna biru. Pertama itu. Dan yang kedua, bahwa kalau sebagai pasukan PBB itu nggak boleh terlibat di dalam kegiatan yang berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Jadi kita harus netral, kita harus bisa menjaga perdamaian. Perdamaian itu harus diadakan dulu, ya, peacekeepingnya itu baru kemudian di maintain supaya perdamaian itu bisa terus terjadi. Nah, sementara kalau misalnya di Board of Peace, di ISF yang dibentuk oleh Board of Peace, saya khawatir, kita lihat saja nanti baret mereka kalau tidak didasarkan pada mandat Dewan Keamanan PBB, bukan baret biru, tapi baret mungkin Indonesia atau baret Kementerian Pertahanan, baret hitam misalnya itu. Nah, kedua, pertanyaannya adalah apakah ada yang dianggap sebagai tentara yang menjaga perdamaian ini? Mungkin juga tidak. Ya, itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau yang kita khawatirkan kalau misalnya ada kepentingan Israel yang disampaikan ke Trump sebagai chairman dan kemudian disampaikan ke kita, sehingga kita harus berhadapan dengan pihak Hamas. Misalnya saja melucuti persenjataan Hamas. Itu menurut saya jangan sampai seperti itu. Karena Hamas tidak akan mau. Dan itu berarti akan ada kontak-kontak senjata antara Hamas dengan pasukan kita. Yang sebenarnya tidak harus terjadi. Dan itu akan jelek di mata rakyat Indonesia. Karena apa? Karena tentunya kita berharap, ya, Indonesia ini, rakyat Indonesia, kita justru mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, bukan untuk dilawan. Bahkan kalau misalnya katakanlah pasukan kita tidak bisa menjaga emosinya karena mereka ada di Gaza, ada serangan dari Israel, lalu mereka bahu-membahu bersama Hamas menyerang balik ke Israel. Itu membuat kita menjadi terlibat, dan itu kalau sudah terlibat itu akan membahayakan pasukan kita. Seperti itu. Ya, risiko hukum dan keamanan apa yang berpotensi dihadapi jika Indonesia tetap mengirim pasukan ke Gaza saat ini, Prof? Ya, resiko hukumnya adalah pasukan kita itu bisa-bisa terlibat di dalam uh, kondisi perang yang ada di Gaza. Padahal sebenarnya ide dari ISF ini adalah menjaga perdamaian. Dengan catatan perdamaian itu sudah terbentuk untuk menjaga supaya gencatan senjata itu tetap dilangsungkan. Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya tidak ada mandat yang jelas, kemudian tidak ada misalnya durasi waktu dan kemudian anggaran, itu akan membahayakan kita Indonesia karena mandat tidak jelas kita bisa dimanfaatkan. Ya, apakah oleh Trump, Netanyahu via Trump, atau misalnya dimanfaatkan oleh misalnya Hamas untuk berhadapan dengan Israel. Yang kedua, soal jangka waktu. Sampai kapan? Ya, berapa lama? Karena uh, mengirim pasukan kita dalam jumlah yang besar, ya ini 5.000 sampai 8.000 orang, itu kan butuh biaya, anggaran, logistik, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu tadi soal anggaran. Kalau misalnya pasukan ini adalah pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggaran itu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kalau misalnya yang saya khawatirkan dalam BOP yang dibentuk oleh Trump, kemudian ada ISF, jangan-jangan anggaran dari kita. Jadi bayangkan, kita sudah harus membayar 16,7 triliun, 1 miliar US dollar misalnya, untuk bisa menjadi anggota tetap. Ditambah lagi, kita harus membiayai pasukan kita yang ada di Gaza, yang jumlahnya kita tidak tahu durasi waktunya berapa lama, dan kita tidak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ini akan tentunya membebani Indonesia, seperti itu. Ya, bagaimana dampak kebijakan ini terhadap posisi diplomatik dan kepentingan nasional Indonesia di masa depan nanti, Prof? Jadi gini, menurut saya ya, kalaupun Bapak Presiden akhirnya memutuskan untuk memang mengirim, dan ini bergantung nanti pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Trump dan anggota BOP lainnya pada tanggal 19 Februari di Washington DC. Katakanlah kita akan mengirim. Nah, ini tentu harus ada komunikasi dari pemerintah kepada rakyat kita. Karena rakyat kita ya saat sekarang ini mungkin merasa tidak jelas nih, apakah memang BOP ini
untuk menjaga perdamaian yang akan berujung pada Palestina merdeka atau tidak. Karena beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Netanyahu dari Israel yang merupakan juga anggota BOP, dia mengatakan bahwa jangan pernah bermimpi bahwa di Gaza itu akan ada Palestina merdeka, karena saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Nah, jadi sulit ya kalau misalnya cuma perdamaian saja, ya mungkin damai tapi dikuasai oleh Israel dan kita ada di dalamnya, berarti kita membantu Israel, pasti rakyat kita akan marah. Tetapi kalau misalnya kita membantu di sana tapi kemudian Netanyahu mengatakan bahwa tidak akan mungkin akan ada negara Palestina di Gaza, ya tentu rakyat juga tidak mau. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bisa membangun komunikasi yang baik, menjelaskan kepada publik apa yang akan dilakukan oleh pasukan kita dan kira-kira dampaknya apa, berapa lama, dan apakah nantinya akan berujung pada two-state solution yang memang diharapkan oleh pemerintah maupun rakyat Indonesia. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.